Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya pengawas SMP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, akan berbagi praktik baik hasil pendampingan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul ScanMe, Instrumen Identifikasi Data Awal Anti Gagal Pembelajaran Berdiferensiasi. Best practice ini diawali dari pendampingan pembelajaran berdiferensiasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam pendampingan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hasil refleksi pembelajaran berdiferensiasi berbasis siswa. Yang menjadi latar belakang permasalahan pada pendampingan ini adalah ada beberapa siswa yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Permasalahan lainnya adalah pada saat masuk pembelajaran baru, siswa belum mempunyai kesiapan belajar atau belum memiliki kesiapan materi prasyarat. Siswa tidak mampu bekerja di kelompok dengan baik karena tidak disiapkan lembar kerja yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian juga sebagai pembanding dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi untuk mata pelajaran tertentu, karena dalam pembelajaran itu sudah dipersiapkan dengan baik yang dimulai dengan identifikasi data awal perancangan modul ajar berdiferensiasi. Latar belakang lainnya adalah adanya rapor pendidikan yang memang sudah berwarna hijau dalam kriteria baik, tetapi masih perlu peningkatan, yaitu indikator kualitas pembelajaran, yaitu pada pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa atau pembelajaran yang menyenangkan, yang kita maknai adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian juga masih perlunya peningkatan terkait dengan variasi dari metode pembelajaran untuk meningkatkan atau sebagai katalis dari peningkatan kognitif siswa. Praktik baik ini penting untuk dibagikan karena untuk pembelajaran berdiferensiasi yang efektif atau berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran itu perlu persiapan yang bagus, yang baik, yang diawali dengan adanya instrumen identifikasi pemetaan data diferensiasi murid. Kemudian training dan metode mentoring yang digunakan oleh pengawas dan tim komite pembelajaran itu perlu adanya instrumen yang bisa digunakan dalam kegiatan itu. Yang menjadi tanggung jawab saya di dalam kegiatan ini adalah menjadi trainer, yaitu sebagai narasumber pelatih pada kegiatan upgrading peningkatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang didahului oleh identifikasi diferensiasi berdasarkan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat siswa. Yang menjadi tujuan dalam pendampingan adalah untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada guru-guru bahwa efektivitas pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar dipersiapkan, yang dimulai dengan identifikasi secara lengkap terkait dengan kesiapan belajar siswa, minat dan profil siswa. Perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan membangun kesadaran bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu perlu persiapan yang baik yang didahului oleh identifikasi data awal diferensiasi terkait dengan kesiapan, minat, dan profil siswa.
Instrumen yang dibuat yang bisa digunakan dalam pendampingan pada saat pelatihan dan mentoring adalah berdasarkan video inspiratif Sekolah Penggerak dan video inspiratif program Guru Penggerak, yaitu video dari Ibu Oscarina, 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian instrumen itu juga merupakan adaptasi dari Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dari 2 adaptasi video inspiratif dari Ibu Oscarina dan Permendikbud nomor 16 tahun 2022 siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, bermakna, dan pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat. Di situ disusun dan dipandu dengan akronim ScanMe. ScanMe itu juga merupakan, selain akronim, juga merupakan alat yang berbasis Google, yaitu Google Doc, di mana nanti dalam pelatihan guru-guru bisa menggunakan men-scan instrumen itu melalui QR code dan bisa menggunakan instrumen tersebut dalam bekerja di kelompok dan bisa efektif dalam pengerjaan. Kemudian ScanMe itu juga mengingatkan guru-guru bahwa di dalam identifikasi itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu strategi, diferensiasi, kemudian cek tujuan pembelajaran untuk melihat diferensiasi yang mungkin dilakukan. A itu adalah asesmen yang harus dilengkapi dalam pembelajaran berdiferensiasi. N itu adalah dokumen-dokumen kelengkapan. M itu metode. Kemudian evaluasi pembelajaran yang juga merupakan bagian yang terpenting di dalam tindak lanjut pembelajaran berdiferensiasi. Keberhasilan lainnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sangat bervariasi untuk memfasilitasi perbedaan atau diferensiasi terkait dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Juga pembelajaran yang dihadirkan menggunakan metode yang beragam dan berbasis digital. Siswa terlihat senang mencari dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan presentasi, juga hasil belajar mampu mencapai tujuan pembelajaran. Dari aktivitas pembelajaran bisa dimaknai bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Capaian pembelajaran tersebut bisa dimaknai bahwa pembelajaran yang dihadirkan itu berawal dari perancangan pembelajaran atau modul ajar yang baik, yang berdasarkan identifikasi secara lengkap dari data diferensiasi siswa. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita bersama-sama belajar tentang merancang modul ajar pembelajaran berdiferensiasi berbasis ScanMe, yang mana dengan adanya ScanMe ini lebih memudahkan kepada kita, khususnya kami pada para guru, untuk mengetahui pemetaan kesiapan yang harus kita lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPA dan IPS sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ekspresi senang siswa dan juga sebagian besar siswa sudah mencapai KKTP.